Kemudian untuk sesi selanjutnya ada narasumber kita yang kedua, yaitu Managing Partner dan Founder Firma Sudiarta dan rekan, yaitu Bapak Iwayan Sudiarta. Ya Pak, sudah siap Pak? Siap. Membawakan materinya Pak? Ya, siap. Oke Bapak Ibu, kita simak materi selanjutnya. Kepada Pak Wayan, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Widya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya melanjutkan tadi sharing yang sudah disampaikan oleh Pak Ibnu ya Pak ya. Sangat menarik sekali ya, meskipun kita ini sudah di penghujung tahun 2022, tapi perlu juga kita menyampaikan kepada wajib pajak bahwa ternyata masih ada insentif yang bisa dimanfaatkan sampai dengan akhir tahun 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. Jangan sampai ketinggalan lagi ya kan. Sebenarnya kan dari awal pemerintah juga sudah memberikan insentif. Nah, insentif yang terbaru akan ya berlanjut sampai dengan Desember 2022. Jadi yang masih bisa dimanfaatkan agar ya masyarakat mungkin wajib pajak bisa memanfaatkan ya. Yang sudah terlewat ya mungkin ya mudah-mudahan tahun depan nanti diberikan insentif lagi gitu ya Pak Ibnu ya. Dan juga masih penting juga kita melihat nanti di 2022 ini ada kewajiban pelaporan ya bagi yang sudah memanfaatkan insentif. Jangan lupa untuk lapor ya bahwa Bapak Ibu sudah memanfaatkan insentif. Kalau tidak melaporkan sesuai dengan batas waktu yang tadi disampaikan oleh Pak Ibnu, jangan salahkan nanti kalau misalnya insentifnya tidak bisa digunakan ya. Akhirnya nanti diminta bayar kembali. Nanti Pak Ibnu terbitkan STP lagi ya Pak Ibnu ya, karena tidak melapor ya. Lewat waktunya. Baik Bapak Ibu, saya berikutnya akan menyampaikan materi masih terkait juga dengan insentif. Nah kalau kita lihat memang pemerintah akan memberikan insentif, tadi sudah disampaikan Pak Ibnu, terhadap barang atau jasa ya, yang digunakan dalam penanganan COVID-19, termasuk juga insentif perpajakan terhadap sumber daya manusia ya, terutama yang terkait dengan penanganan COVID. Nah, lalu insentif yang kedua yang saat ini juga masih berlangsung yaitu insentif perpajakan terhadap wajib pajak yang terdampak COVID-19 ya. Nah, kenapa kok diberikan banyak insentif ya? Memang kan kita melihat bahwa ya, saat ini kita lihat penurunan COVID sudah jauh lebih bagus ya. Tapi kita masih dalam kondisi pandemi, Bapak Ibu. Jangan lupa kita masih kondisi pandemi ya. Jangan karena sekarang kasusnya sudah turun drastis, lalu kita menganggap sudah selesai. Belum, ya ini masih belum selesai. Pemerintah belum menyatakan bahwa kita sudah selesai dari pandemi. Belum mencapai, ya meskipun tanda-tandanya sudah mencapai endemi, sudah menginjak ke endemi, tapi pemerintah belum menyatakan secara resmi bahwa kita dalam posisi endemi. Tapi sekarang masih pandemi ya. Ya, tapi meskipun kondisi pandemi seolah-olah kan Bapak Ibu lihat di jalan-jalan kan sudah ramai semua, konser penuh sampai ada yang ya, over capacity ya, kemudian juga perayaan ya Halloween di Korea sampai memakan korban. Nah, itu salah satu bencana karena ya mungkin sudah 2 tahun sudah bosan di rumah kan, inginnya sekarang bebas berkumpul ya rame-rame. Akhirnya ya mau nggak mau kemudian ya karena saking banyaknya akhirnya kita sayangkan terjadi kejadian-kejadian yang justru malah membahayakan nyawa ya. Ya semoga kita bisa mengambil hikmah ya. Termasuk juga ya saat ini juga dunia kan sebenarnya bisa dibilang sudah agak lega karena COVID-nya sudah turun. Tapi ternyata pemulihan ekonominya masih menghadapi tantangan yang berat. Ya, kita tahu sejak awal 2022 ya, sudah pada optimis sebenarnya ya bahwa kita ini bisa recovery ya. Recovery lebih cepat ya. COVID sudah mulai turun di berbagai negara ya, mudah-mudahan pertumbuhan ekonomi kita bisa melesat. Perkiraannya kan tingkat ekonomi pertumbuhan ekonomi dunia bisa sampai 6% lebih, tapi ternyata kemudian banyak tantangannya. Yang pertama ya karena dampak COVID kemarin ya produksi barang, produksi jasa menjadi terhambat, akhirnya tidak bisa recover secepat yang diinginkan di tahun 2022. Akibatnya apa? Akibatnya barang ya, menjadi langka, terus inflasi, ya. Rantai pasok menjadi terganggu. Ya.
Sehingga apa yang kemudian produksi di berbagai negara, produksi chip, segala macam, pangan terutama, dan energi akhirnya terganggu, ya akhirnya menimbulkan inflasi. Bahkan di beberapa negara, inflasinya sudah bisa dibilang gila-gilaan sebenarnya ya. Kalau kita melihat Turki, Argentina, inflasinya sudah gila-gilaan. Tapi kita harus bersyukur Indonesia masih terkendali, inflasi kita kan ya di kisaran 5%, dan mudah-mudahan mungkin sampai dengan akhir tahun ini bisa turun. Nah, kemudian diperparah lagi dengan adanya tensi geopolitik yang semakin tegang ya, semakin meluas ya. Dengan adanya perang Rusia Ukraina, kemudian juga akhirnya menambah ya disrupsi terhadap rantai pasok di seluruh dunia, sehingga inflasi pun semakin melambung tinggi. Nah, itu tantangan-tantangan yang dihadapi oleh berbagai negara saat ini. Ya, mudah-mudahan dengan G20 yang saat ini sedang berlangsung di Bali, para pemimpin dunia berkumpul, ya kita berharap tercipta suasana yang lebih damai sehingga ekonomi bisa lebih baik, bisa pulih dengan segera. Ya, masing-masing negara mungkin bisa saling berkolaborasi bagaimana menciptakan kesejahteraan yang lebih baik, bukan hanya untuk rakyatnya sendiri, tetapi untuk rakyat di seluruh dunia, untuk orang di seluruh dunia. Ya, dengan dampak ekonomi yang kemudian sekarang kita seperti ini, ya IMF juga menurunkan prediksi pertumbuhan ekonomi kan, yang tadinya di 2022 diprediksi sekitar 6%-an, kemudian akhirnya turun jadi 3,2%. Ya, kita masih bagus 5,7% di kuartal 3 ya, dengan penerimaan pajak juga bagus ya Pak Ibnu ya. Itu patut kita syukuri ya kan. Ya mudah-mudahan penerimaan pajak di 2022 ini bisa tercapai juga sebagaimana tahun sebelumnya ya. Sehingga pemerintah mempunyai cukup dana bahkan meningkat untuk membiayai pembangunan negara. Apalagi kita kan mau berencana pindah IKN ya kan, mau ke Nusantara. Nanti Pak Ibnu juga diangkut kayaknya ke IKN ya kan. Ya. Baik Bapak Ibu ya. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kita memang saat ini belum terlepas dari situasi COVID, sehingga kebijakan insentif ini masih dipertahankan oleh pemerintah. Kalau kita misalnya ya perhatikan lagi formula ekonomi dari Ronald Reagan ya, kita belajar dari Ronald Reagan ya. Dia bilang bahwa ya pajak ini bisa jadi instrumen yang baik untuk mengatur ekonomi ya. If it moves ya tax it kan gitu ya. Kemudian if it keep moving, regulate it. If it stops, subsidize it. Ya, artinya ketika ekonomi itu bergerak, ya, tumbuh, ya, maka pajak bisa mengambil peran bagaimana ya, memanfaatkan, memaksimalkan potensi penerimaan yang ada. Namun ketika ekonomi mulai bergerak lambat atau bahkan berhenti, maka pemerintah harus mengambil peran. APBN harus mengambil peran bagaimana bisa memberikan fasilitas kepada ekonomi, kepada masyarakat, supaya bisa bertumbuh. Ya, seperti yang kemarin kita lihat, APBN mengambil peran memberikan berbagai insentif, pendanaan COVID, ya, melalui PEN dan segala macam, akhirnya ekonomi bisa bertahan, ya, bahkan kita tidak mengalami guncangan yang dahsyat sebagaimana negara-negara yang lain. Nah, itu yang bisa menjadi dasar mengapa pemerintah kemudian masih mempertahankan insentif sampai dengan akhir 2022, karena pemerintah masih memandang perlu untuk pemulihan ekonomi terutama bagi masyarakat yang terdampak. Apalagi kemudian tadi ada inflasi, ada geopolitik yang semakin meluas, makin tensinya makin meningkat, dengan insentif masih tetap diperlukan. Nah, insentif apa saja yang sudah diberikan oleh pemerintah? Jadi Bapak Ibu, karena jangan sampai karena baru sekarang kita memberikan sharing, bukan berarti insentif ini baru muncul sekarang ya. Insentif itu sudah diberikan sejak awal pandemi sebenarnya. Ya, jadi dulu ada insentif PPh 21 ditanggung pemerintah untuk maksimal yang penghasilan bruttonya sampai 200 juta setahun ya. Kemudian berbagai macam insentif di PPh, PPN, kemudian juga ada insentif terkait dengan pengurangan angsuran ya. Nah, itu sudah sejak awal diberikan oleh pemerintah. Nah, saat ini masih berlangsung ya beberapa insentif yang dirasa masih diperlukan oleh dunia usaha dan juga karena berbagai macam lapisan masyarakat masih ikut terdampak ya, masih memiliki dampak atas COVID yang kemarin. Nah, kalau tadi sudah disampaikan oleh Pak Ibnu terkait dengan barang yang digunakan untuk penanganan COVID, ya termasuk juga insentif bagi sumber daya manusia yang terkait menangani COVID,
ya, terutama misalnya para nakes ya dapat tunjangan. Nah, itu PPh-nya kan ditanggung ya, dikenakan tarif 0% dan bersifat final ya Pak Ibnu ya. Jadi tidak digabung lagi dengan gaji yang diterima dari masing-masing pemberi kerjanya ya. Nah, lalu saya akan membahas sedikit mengenai insentif bagi wajib pajak yang terdampak ya. Jadi kita masih memiliki 3 insentif saat ini. Yang pertama adalah pembebasan dari pemungutan PPh pasal 22 impor, kemudian pengurangan angsuran PPh pasal 25, dan yang terakhir PPh final atas jasa konstruksi ya. Ini ditanggung pemerintah ya untuk WP penerima program percepatan peningkatan tata guna air ya, tata guna air irigasi ya. Jadi 3 insentif ini masih dipertahankan sampai dengan Desember 2022. Nah, sebelumnya memang pemerintah tetap memberikan insentif, tetapi di awal tahun insentifnya diproyeksikan diberikan sampai dengan masa Juni atau bulan Juni 2022. Tapi kemudian di bulan Juli pemerintah menerbitkan PMK yang baru, yaitu PMK 114/2022, memperpanjang insentif sampai dengan Desember 2022. Jadi Bapak Ibu masih memiliki waktu untuk memanfaatkan insentif ini sampai dengan akhir tahun ya. Nah, apa saja insentifnya kita coba lihat ya. Pertama ada pembebasan ya dari pemungutan PPh pasal 22 impor. Nah, siapa saja yang bisa menerima insentif ini? Pertama itu wajib pajak yang memenuhi kriteria ya, yaitu memiliki kode klasifikasi lapangan usaha KLU tertentu yang disebutkan di dalam lampiran PMK 3 atau PMK 114. Kurang lebih ada 72 ya yang list KLU yang bisa menerima insentif ini. Pada umumnya sih mereka atau wajib pajak yang bergerak di bidang transportasi, kemudian juga di bidang pendidikan, ada juga di bidang akomodasi perhotelan, akomodasi wisata ya. Itu termasuk wajib pajak yang terdampak yang dilihat oleh pemerintah masih mengalami dampak COVID-19 sehingga ya masih perlu untuk diberikan insentif perpajakan berupa pembebasan PPh pasal 22 impor. Kemudian syaratnya adalah dengan mengajukan permohonan surat keterangan bebas, jadi tidak otomatis ya, tetap harus mengajukan surat permohonan bebas dari pemungutan PPh pasal 22 impor. Nah, bagaimana cara pengajuan SKB-nya? SKB diajukan melalui, nah sekarang sudah online semua ya, Pak Ibnu ya, jadi tidak perlu lagi repot-repot datang ke kantor pajak, menyampaikan surat, bisa lewat laman pajak.go.id ya. Kemudian pembebasan berlaku sejak tanggal SKB sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu impor ya sekarang November, ya berarti berlaku SKB-nya kalau terbit di katakanlah 16 November, berarti akan berlaku sampai dengan akhir Desember 2022. Nah, kalau di tengah jalan nanti ada perubahan KLU sehingga tidak termasuk lagi di dalam daftar KLU penerima fasilitas, ya, maka otomatis fasilitasnya akan gugur. Ya, terhitung sejak terjadinya perubahan KLU. Ya. Nah, apabila Bapak Ibu sudah mendapatkan ya, fasilitas pembebasan atau SKB PPh pasal 22 impor, maka Bapak Ibu diwajibkan untuk menyampaikan laporan realisasi ya. Jadi laporan realisasi disampaikan setiap bulan ya melalui saluran tertentu ya. Jadi lewat online, lewat pajak.go.id, paling lambat ya tanggal 20 bulan berikutnya. Sama seperti laporan SPT masa biasanya ya. SPT masa juga tanggal 20 kan bulan berikutnya ya Bapak Ibu ya. Jadi laporan realisasi juga diminta untuk disampaikan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Nah, kita menginjak ke insentif yang kedua yang bisa dimanfaatkan oleh wajib pajak, yaitu pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 50%. 50% ya Pak Ibnu ya, bukan 100% ya. Itu bukan pengurangan, jadi pembebasan kalau 100% ya. Ya, jadi wajib pajak masih diberikan fasilitas pengurangan 50% untuk angsuran, tentunya yang masih termasuk wajib pajak yang ya masih terdampak COVID-19. Ada kurang lebih 156 KLU ya
pada dasarnya juga sama tadi, basically-nya sama, yaitu wajib pajak yang bergerak di bidang transportasi, ya. Kemudian juga di bidang akomodasi, wisata dan perhotelan, ya. Kemudian yang bergerak juga di bidang pendidikan. Nah, ini dianggap oleh pemerintah masih terdampak, ya, pandemi 19. Meskipun saat ini Bapak Ibu sudah lihat kan, sudah rame ya. Kalau kita lihat di TV gitu kan, di sosial media banyak yang sudah jalan-jalan, di mana-mana penuh ya. Bali penuh, kecuali karena ada G20 makanya agak sepi ya. Kalau tidak ya penuh sekali. Nah, tapi tetap kan, kemarin kan masih dilihat sebagai sektor yang perlu mendapat perhatian dengan insentif perpajakan, sehingga tetap diperpanjang sampai dengan Desember 2022. Nah, jadi kalau misalnya usaha Bapak Ibu memenuhi ya, kriteria KLU yang terdaftar, yang dilampirkan di ya, PMK 114, maka berhak untuk mendapatkan ya pengurangan sebesar 50% angsuran ya. Nah, pengurangan besarnya angsuran PPh pasal 25 ini diberikan untuk masa pajak Juli 2022 sampai dengan masa pajak Desember 2022. Nah, caranya gimana untuk mendapatkan pengurangan ini? Yaitu Bapak Ibu ya menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala KPP melalui saluran tertentu pada laman pajak.go.id. Nah, pengurangan berlaku sejak masa pajak pemberitahuan disampaikan. Ya, misalnya untuk masa pajak Juli ya sampai dengan Desember ya. Kalau misalnya Bapak Ibu menyampaikan baru di bulan November ini, berarti dapatnya kan bulan November ya, November dan Desember masa pajaknya. Nah, wajib pajak dapat memanfaatkan insentif sejak masa pajak Juli dengan menyampaikan pemberitahuan sampai dengan 30 hari ya, sejak PMK berlaku. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ingin memanfaatkan ini, ya masa pajak Juli kan sudah lewat ya. Kalau masa pajak Juli harusnya sudah disampaikan 30 hari sejak PMK-nya berlaku. Dalam hal terdapat perubahan KLU menjadi non-eligible, ya, surat pemberitahuan ya nanti seperti yang tadi kita sampaikan bahwa kalau misalnya di tengah jalan ada perubahan KLU Bapak Ibu ya yang tadinya berhak mendapatkan insentif pengurangan PPh pasal 25 ya karena ada perubahan menjadi tidak berlaku ya, jadi tidak eligible lagi mendapatkan pengurangan. Nah, lalu kewajibannya apa kalau misalnya kita mendapatkan tadi fasilitas pengurangan ya, tetap sama tadi dengan pembebasan PPh pasal 22 impor, Bapak Ibu diminta atau diwajibkan untuk menyampaikan laporan realisasi pengurangan. Sama juga waktunya adalah tiap tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Jadi kalau November misalnya berarti 20 Desember ya paling lambat. Nah, terakhir masih ada satu insentif lagi, mungkin ini sifatnya spesifik ya, jadi tidak semua wajib pajak ya, tidak luas ya. Jadi hanya wajib pajak tertentu yang bisa memanfaatkan insentif ini, yaitu PPh final jasa konstruksi ditanggung pemerintah ya. Yang diberikan kepada penerima program percepatan peningkatan tata guna air irigasi atau P3TGAI ya. Nah, siapa saja itu penerimanya? Bisa berupa perkumpulan petani pemakai air, kemudian juga gabungan perkumpulan petani pemakai air, atau induk perkumpulan petani pemakai air. Yang tentunya melaksanakan program P3TGAI ya, dan menerima penghasilan dari jasa konstruksi ya, yang dilakukan sebagai bagian dari P3TGAI. Nah, wajib pajak penerima P3TGA ini ditetapkan oleh PPK ya, dan disahkan oleh Kepala Satuan Kerja Balai Besar Wilayah Sungai atau Balai Wilayah Sungai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jadi tidak semua memang bisa memanfaatkan insentif ini. Lalu fasilitas yang diberikan apa? Ya, kalau menerima jasa ya, penghasilan dari jasa usaha konstruksi, ya, maka PPh finalnya akan ditanggung pemerintah. Jadi jasa konstruksi kan Bapak Ibu sudah paham ya bahwa pengenaan pajaknya dilakukan melalui pemotongan PPh final. Nah, kalau ini kalau terkait dengan program
percepatan peningkatan tata guna air irigasi, maka PPh finalnya ditanggung pemerintah. Nah, insentif ini di Juli 2022 sampai dengan masa pajak Desember 2022. Nah, pemotong pajak yang melakukan pembayaran tidak melakukan pemotongan PPh final. Penghasilan atas PPh final ditanggung pemerintah tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak. Nah, kewajibannya apa kalau misalnya Bapak Ibu ditunjuk atau berhak mendapatkan fasilitas PPh final ditanggung pemerintah ini? Sama dengan kewajiban pada insentif lainnya, yaitu penanggung jawab P3TGAI harus menyampaikan laporan realisasi PPh final yang ditanggung pemerintah untuk setiap masa pajak ya kepada DJP melalui ya, laman online pajak.go.id. Nah, laporan realisasi dan laporan realisasi pembetulan harus disampaikan paling lambat tanggal 31 Januari 2023. Jadi Bapak Ibu diberikan waktu yang agak longgar ya kalau misalnya menyampaikan laporan realisasi untuk tahun 2022 ataupun misalnya kalau ada pembetulan ya ini kan setiap masa pajak ya. Kalau misalnya ada pembetulan ditunggu sampai dengan 31 Januari 2023. Nah, bagaimana kalau tidak melaporkan atau lewat batas waktu? Nanti Pak Ibnu akan menganggap itu tidak berhak untuk mendapatkan insentif. Ya, jadi tetap harus bayar PPh finalnya atau dipotong PPh final. Nah, baik Bapak Ibu, kurang lebih itu insentif yang masih tersedia untuk dimanfaatkan ya sampai dengan akhir tahun 2022 ini. Ya, semoga dengan pemaparan dari saya dan Pak Ibnu, ya, Bapak Ibu memiliki ya atau mengingatkan Bapak Ibu bahwa ternyata masih ada fasilitas yang bisa dimanfaatkan ataupun menjadi ya, reminder bagi Bapak Ibu bahwa belum selesai kewajibannya, masih ada kewajiban pelaporan di atas fasilitas yang sudah diterima sebelum-sebelumnya ya. Jangan lupa untuk melaporkan fasilitas-fasilitas yang sudah diberikan ya, melalui laporan realisasi lewat laman pajak.go.id. Nah, itu saya kira ya semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu dan jangan lupa ini kalau misalnya ya sering wajib pajak bertanya ke kami ya bagaimana cara melakukan tax planning yang baik supaya pajaknya efisien ya. Ya saya selalu sampaikan bahwa jangan jauh-jauh berpikirnya ya. Tax planning bisa dilakukan dengan baik ya, yaitu dengan cara memanfaatkan fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah ya kan. Tadi misalnya angsuran bisa dikurangi sampai 50%, ya manfaatkan. Tidak usah berpikir terlalu jauh tax planning ABC, padahal fasilitas yang sudah diberikan oleh pemerintah, oleh DJP, tidak dimanfaatkan secara baik. Nah itu aja dulu dimanfaatkan, sehingga kemudian ya beban pajak ya di masa pandemi ini menjadi bisa lebih ringan dengan cara yang baik tentunya ya. Dengan cara yang juga memang ya pasti Pak Ibnu juga setuju kan ya Pak Ibnu ya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Oh ya untuk Bapak Ibu yang bergerak di bidang UMKM ya, di mana ya saat ini juga masih kesulitan ya kalau UMKM kan sekarang ada misalnya PT Perorangan ya, benar-benar satu orang ya one man show, mau pembukuan, mau jualan, mau bikin ya katakanlah bikin kue gitu, mau bikin kuenya juga sendiri ya. Nah, gimana mau ngurusin pembukuan dan pajak padahal itu penting ya. Untuk meningkatkan ya kualitas pembukuan, meningkatkan profesionalitas ya supaya Bapak Ibu usahanya yang sekarang UMKM nanti berharapnya bisa naik kelas, bisa jadi perusahaan besar. Nah, untuk membantu Bapak Ibu kami juga sudah menyediakan jasa review pembukuan ya pembukuan dan juga pelaporan pajak supaya ya kita bantu sama-sama kewajiban pajak Bapak Ibu bisa menjadi lebih baik. Nah, itu yang dapat kami sampaikan. Ya, saya kembalikan kepada Mbak Widya untuk sesi tanya jawab. Ya. Silakan Mbak Widya. Ya, baik. Pak Wayan, terima kasih atas pemaparan materinya, Pak. Mungkin bagi wajib pajak yang hari ini ngikutin webinar kita nih, Pak, yang sebelumnya nggak tahu kalau dia ternyata bisa memanfaatkan insentif, masih ada kesempatan sampai akhir tahun ya, Pak, sampai masa Desember, mengikuti insentif yang masih diberikan oleh pemerintah. Dari pemaparan materi tadi sedikit disimpulkan Pak,
sedikit disimpulkan mengenai perubahan-perubahan apa aja sih yang ada di dalam PMK 114. Untuk yang pertama, untuk jenis dan penerima insentifnya masih sama dengan PMK 3, masih yang diberikan pembebasan yaitu pembebasan dari pemungutan PPh pasal 22 impor, itu ada 72 KLU, bisa dilihat di lampiran PMK 114, kemudian juga ada pengurangan angsuran PPh pasal 25, ada 156 KLU dan juga bisa dilihat di lampiran dalam PMK 114 ini. Kemudian juga ada PPh final jasa konstruksi DTP, itu WP yang menerima, P3T GAI. Kemudian untuk jangka waktu insentifnya di PMK 114 ini diperpanjang sampai dengan Desember 2022. Kemudian untuk mekanisme pemanfaatannya harus menyampaikan kembali nih permohonan dan atau pemberitahuan. Kemudian untuk relaksasi pemanfaatan insentif, penyampaian pemberitahuan untuk dapat memanfaatkan insentif PPh pasal 25 sejak masa pajak Juli 2022 paling lambat 30 hari sejak PMK diundangkan. Kemudian untuk relaksasi laporan realisasi dan atau laporan realisasi pembetulan tahun 2021 di dalam PMK 114 ini laporan realisasi dan atau laporan realisasi pembetulan PPh DTP atas pemanfaatan insentif masa Januari sampai dengan Desember 2021 dapat dilakukan paling lambat 31 Desember 2022.